Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Novita Batubara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Medan. Nomor induk mahasiswa PPG 9233413426. Hari ini tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 materi mewaspadai ancaman kedudukan terhadap negara Republik Indonesia dengan model Project Based Learning. Pada proyek ini saya menggunakan proyek Mind Mapping Peta Konsep. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kehadiran kalian melalui link. Coba dibuka linknya, diisi linknya ya. Ya, sudah masuk semua aksennya ya. Semuanya hadir, nah ya. Oke, terima kasih. Untuk membuktikan kita cinta kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan Anissa dipimpin lagunya. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Terima kasih. Baik anak-anak, biar lebih semangat kita pelajaran hari ini, kita es briefing dulu, yaitu untuk semangat. Coba Anissa dipimpin kembali es briefingnya. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, Ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran minggu kemarin. Kalian masih ingat? Masih. Ya, Ibu akan menanyakan bagaimana peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian. Coba siapa yang bisa menjawab? Karena merupakan cita-cita kemerdekaan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak. Selanjutnya, bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian melalui visi PDB? Siapa yang bisa menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dalam hubungan internasional? Siapa yang bisa menjawab? Baik. Indonesia juga terlibat dalam upaya membantu penyelesaian konflik-konflik internasional dan konflik internasional, termasuk menjadi mediator dalam beberapa negosiasi perdamaian. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu KKM yang harus kita capai adalah 75. Kemudian yang pertama, mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap integrasi nasional, menganalisis dengan kritis dan tertentu ancaman di berbagai bidang terhadap NKRI. Selanjutnya, menganalisis strategi dalam mengatasi berbagai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Kemudian, merancang dan melakukan kajian bersama kelompok tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di lingkungan sekitar, serta strategi mengatasi dalam bidang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, menyajikan hasil pengkajian kelompok berupa mimpi tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, strategi meningkatkan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pembelajaran baru, ya, yaitu mewaspadai ancaman kedudukan terhadap negara Republik Indonesia. Kita di sini akan menggunakan proses pembelajaran dengan model project based learning, yaitu kita menggunakan project mimpi. Nah, pada pembelajaran kemarin kita menggunakan project scrapbook. Sekarang kita akan berganti lagi proyeknya dengan mimpi. Kita akan menonton video materi mewaspadai ancaman kedudukan terhadap negara Republik Indonesia. Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi PKN kelas 11 SMA dengan judul Negara yang Kaya akan Sumber Daya Alam. Adanya berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Indonesia
kita sudah melihat tayangan video, jadi dari sini Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menceritakan tentang materi ini secara singkat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat dari video ini adalah tentang paham-paham yang bisa menghancurkan ideologi Pancasila. Salah satunya paham liberalisme dan komunis. Dan yang saya dapat lagi ialah Indonesia dapat menanggulangi permasalahan pemahaman di luar Pancasila, yaitu dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan di bidang pendidikan dan kemudian menguatkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang satu, bahasa Indonesia, karena bila menggunakan bahasa daerah mungkin itu akan menyebabkan terpecah belahnya bangsa. Dan Indonesia harus memiliki beberapa rencana untuk menanggulangi masuknya ideologi baru dengan mempersiapkannya generasi-generasi muda yang paham akan nilai-nilai Pancasila. Dan kemudian di bidang pertahanan, Indonesia harus memperkuat daerah-daerah perbatasan yang mungkin sering dilalui oleh kapal-kapal asing dan tanpa kita sadari itu tentu saja melewati zona garis pantai Indonesia yang memiliki kedaulatan tetap di mata dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan bertanya seputar materi kita ini, bagaimana cara Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman terhadap negara Republik Indonesia. Siapa yang bisa menjawabnya, Nak? Saya, Bu. Iya, silakan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ialah Indonesia harus memperkuat pendidikan kebangsaan Republik Indonesia. Yang kedua, tingkatkan kerjasama antara lembaga keamanan, integritas dan pemerintahan, intelijen dan pemerintahan dalam memantau dan menanggulangi potensi ancaman. Cukup, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan kedua, apa langkah-langkah yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi potensi ancaman yang datang dari dalam atau luar negeri? Coba siapa ya? Ya, Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perkuat pertahanan militer dan keamanan dalam negeri dengan alokasi anggaran yang memadai. Yang kedua, tingkatkan intelijen dalam memantau dan merespon potensi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, bangun sinergi antara lembaga keamanan, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendeteksi dan menanggulangi ancaman secara efektif. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi pertanyaannya, Mbak ya. Apa langkah-langkah Indonesia untuk mengatasi potensi datangnya berbagai ancaman terhadap negara Republik Indonesia? Coba dijawab, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menguatkan diplomasi untuk menanggulangi konflik secara damai dan membangun kerjasama internasional. Yang kedua, meningkatkan kemampuan militer sebagai defensi terhadap potensi ancaman dari luar negeri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dengan materi ini kita akan mengaitkannya dengan proyek kita yaitu memimpin. Nah, nanti Ibu sudah membagikan nanti di LKPD materi-materi sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama kelompok politik, kelompok sosial budaya, dan kelompok pertahanan. Nanti kalian akan menganalisis sesuai dengan
membagikan tentang untuk menyusun peta konsep. Nah, kita ibu buat jadwal pengerjaannya selama 15 atau 20 menit. Alat dan bahannya spidol sudah ada ya. Kemudian roll. Ibu akan membagikan PAPD dalam pengerjaan proyek. Kalian bisa melihat dari ada di sini bahan ajar ya. Bahan ajar yang di sini. Kalian buka nanti link ini ya. Sudah siap anak-anak? Nah, kalau sudah siap, kita akan menguji hasilnya dengan mempresentasikannya ke depan. Maju pertama kelompok politik. Sebelumnya diminta untuk kelompok politik mempresentasikan hasil proyeknya, hasil peta konsepnya. Ibu persilakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok politik akan mempresentasikan hasil peta konsep kami dari beberapa sumber yang telah kami dapatkan. Yang pertama, kewaspadaan ancaman terhadap kedudukan NKRI. Kemudian di sini kami membuat suatu rumusan masalah yang adalah ancaman terhadap integritas nasional. Kemudian kami membaginya dalam dampak positif dan kemudian dampak negatif. Dan penyelesaiannya adalah kelompok politik dan strategi. Bila ada yang kelompok yang bertanya, kami persilakan. Jelaskan penerapan ancaman terhadap integrasi nasional. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Yang pertama adalah ada 4 pokok yang muncul. Yang pertama adalah ancaman ideologi. Yang kedua ancaman di bidang politik. Yang ketiga ancaman di bidang ekonomi. Dan yang terakhir adalah ancaman di bidang sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Ya, terima kasih untuk kelompok sosial budaya yang telah Selanjutnya kami persilakan kelompok satunya lagi untuk saya silakan. Jelaskan ancaman integrasi nasional bagi negara Indonesia. Oke, terima kasih. Izin menjawab. Ancaman bagi integritas nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan ancaman tersebut biasa berupa ancaman militer dan non militer. Terima kasih untuk semuanya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya maju kelompok sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosial budaya akan mempresentasikan peta konsep kami. Ancaman terhadap Kami dari kelompok politik ingin bertanya kepada kelompok sosial budaya. Pertanyaan kami adalah, jelaskan ancaman integritas di bidang politik. ya, ancaman integrasi politik dari luar negeri. Ancaman di bidang politik dilakukan oleh negara lain dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancamannya militer dan dimensi politik antara lain intimidasi atau blokade politik. Ancaman tersebut digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara yang lebih mudah. Negara yang berdaulat harus bisa mengelola negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Dari kami kelompok pertahanan ini jelaskan strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Ya. 1. Mengembangkan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana-mana warga mempunyai hak setara mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya. 2. Menegakkan pemerintahan dengan melayani masyarakat sehingga mengharuskan pemerintah bersifat berwibawa dan bersih. 3. Memperkuat posisi Indonesia. 4. Mengembangkan sistem politik. 5. Mengaktifkan masyarakat sipil. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya maju kelompok pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertahanan ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang sekian ancaman. Ada ancaman dari luar negeri, ancaman militer, ancaman non militer, ancaman dari dalam negeri. Sekian. Ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita semua sudah mempresentasikan hasil karya kita, ya. Di mana di sini kita harus mengatasi ancaman-ancaman yang akan selalu datang terhadap negara kita, negara Indonesia. Makanya kita harus kuat pertahanannya di bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan negara. Ya, khususnya pertahanan negara yaitu melalui TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas post-test. Coba dibuka LKPD-nya. Coba dibuka LKPD-nya, nak ya. Kamu buka dengan melalui barcode ini aja ya. Dan nih. Kemudian kamu tekan linknya.
Nanti kamu akan langsung mendapat nilainya. Sedang kamu siap mengerjakannya, kamu kirim di situ akan langsung nampak nilai kamu. Dapat nilai berapa? Sudah nampak hasilnya? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, selanjutnya kita akan kesimpulan dan refleksi. Coba dulu Sultan, coba kamu simpulkan dulu bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan dari materi mewaspadai ancaman terhadap NKRI adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui apa saja ancaman yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Kemudian, Baik, refleksi kita hari ini, apa yang telah kita pelajari hari ini, baik atau bagaimana? Baik. Kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? yang saya sukai pada pembelajaran kali ini adalah tidak monoton dan tidak harus terpaku dengan buku, karena dengan zaman sekarang siswa dididik untuk pandai menggunakan gadget dan pandai menggunakan suatu aplikasi. Dan pada pembelajaran hari ini itu telah diterapkan, yaitu dengan kita menggunakan barcode yang disebar melalui RFID. Baik, terima kasih. Jadi kamu menyukai pembelajaran cerita hari ini anak-anak ya? Ya. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan Sultan. Untuk mengakhiri semua pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Doa silakan. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Dulu mentok.